Nah, pertanyaan tadi sekarang kita sudah masuk di bab 4. Kemudian di halaman 33. Nah, pertanyaan selanjutnya. Judul besarnya apa? Mengenal perangkat lunak program presentasi. Oke, benar ya. Judulnya itu adalah mengenal perangkat lunak program presentasi. Arti mengenal itu bagaimana? Kalau saya tanya, mengenal. Sebelumnya di sini semuanya saling mengenal tidak nih satu sama lain? Udah saling mengenal? Gimana? Sudah ya? Sudah saling mengenal satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Bab 4 kita ini kita harus mengenal terlebih dahulu, kemudian kita akan mempraktekinnya. Nah, di bab 4 ini bagaimana sih, Nah, di bab 4 ini yang kita bahas itu adalah seperti begini. Setiap guru mengajar di Medan Mulia, pernah enggak melihat mereka mengajar menggunakan namanya itu adalah aplikasi PowerPoint seperti begini. Benar tidak? Guru-guru di Medan Mulia mengerjakannya itu? Iya, Sir. Iya, benar ya. Nah, jadi topik kita ini semester ini semuanya tentang PowerPoint. Ada nggak yang sebelumnya tertarik? Gimana sih cara membuatnya ini seperti begini? Ada warna biru-birunya, ada gambar-gambarnya, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Jadi intinya nanti selama 1 semester ini atau 6 bulan ini, yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membuat PowerPoint menarik. Oke, boleh ya? Nah, karena kita sekarang lagi COVID juga lagi ada varian baru, makanya kita tidak bisa ke lab. Makanya tadi saya bilang doain aja COVID hilang, kita masuk ke sekolah semua dan lab dibuka. Oke? Nah, sekarang coba lanjut yuk di halaman 35. Dibuka bukunya halaman 35. Ada nggak yang mau baca satu orang dulu? Yang online, kalau offline nggak kedengaran nanti sama temannya nih. Oke, nanti mana tahu ada yang nggak dengar. Yang online gimana? Ada yang mau baca? Atau sepilih dulu nih orangnya, sepilih aja orangnya ya, yang perempuan aja, yang online. Oke, sepilih orangnya itu adalah Cio. Halo Cio, kedengaran suara saya nggak Cio? Dibaca ya di bagian yang A. A. Mengenal presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Presentasi yang baik adalah presentasi yang menarik pendengar serta informasinya disampaikan dengan jelas bergantung pada 1. Isi penjelasan atau materi. 2. Tampilan orang yang mempresentasikan. 3. Waktu yang digunakan. Dan 4. Media presentasi yang digunakan. Oke, thank you ya. Nah, temannya sudah membaca nih. Terima kasih Cio. Nah, mengenal presentasi. Apa itu presentasi? Presentasi adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang. Nah, sebelum ada COVID, waktu SD kelas berapa nih terakhir masuk semua? Di kelas 4 ya? Oke, di kelas 4 terakhir. Ada nggak yang pernah maju ke depan di depan teman-temannya ketika memegang buku disuruh maju, tangannya bergetar seperti begini? Ada yang pernah lihat nggak nih? Contohnya nih, seperti saya nih, ada misalnya teman disuruh maju ke depan, tapi waktu megang buku gini-gini di bukunya. Ada nggak? Ada nggak? Siapa yang pernah kayak gitu? Oke. Biasa sih, atau biasa. Itu adalah hal yang biasa. Hal yang biasa gimana? Kok biasa? Nah, itu adalah karena kita kurang berlatih atau kurang pede. Nah, awalnya sebelumnya juga seperti begitu. Nah, makanya itu ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Dan pernah dengar pepatah seperti begitu tidak? Allah bisa karena biasa. Maksudnya itu gimana? Nah, kalau kita sering maju ke depan, kita pasti bakalan lebih pede lagi, lebih percaya diri ketika kita disuruh maju ke depan. Oke, nah jadi presentasi itu adalah menyampaikan informasi di depan banyak orang dengan menggunakan media. Nah, salah satunya itu adalah contohnya
guru kita di Medan Mulia menggunakan presentasi yaitu PowerPoint. Nah, yuk selanjutnya Felix Vigo dibaca ya nak, yang di bawahnya. Perangkat lunak, ada nampak? Oke, Felix Vigo ada bawa buku? Halaman 35. Ada, Sir. Ada yang di bawah nomor 4 ini. Yang di bawah nomor 4. Yang di bawah nomor 4 halaman 35. Perangkat lunak pengolah media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, kamu dapat membuat presentasi secara mudah dan cepat serta dengan tampilan yang menarik. Microsoft PowerPoint adalah perangkat lunak yang mengolah presentasi dengan menggabungkan antara teks, image, gambar atau foto, suara, video, grafik, dan animasi. Oleh karena kemampuannya mengolah banyak unsur, maka media ini disebut multimedia presentasi. Oke, sampai di situ dulu. Thank you ya, Felis. Terima kasih. Nah, coba sekarang diambil dulu pensilnya ya. Diambil pensilnya, terus digaris bawahin ya. Oke. Mau pensil atau pulpen boleh. Nah, itu semua bukunya punya sendiri tidak? Punya sendiri ya, jadi kan tidak ada masalah jika dicoret-coret. Oke, silakan. Nah, sudah. Nah, tadi di bawah nomor 4 yang barusan temannya si Felis baca. Di garis bawahin perangkat lunak pengolah media presentasi. Ada nampak nggak semua? Yang tadi barusan dibaca di atas, di bawah nomor 4. Nah, perangkat lunak pengolah media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Benar. Nah, itu di garis bawahin ya, dari perangkat lunak sampai di Microsoft PowerPoint. Nah, kenapa sih mesti di garis bawahin? Karena itu adalah catatannya. Catatannya gimana, Nah, maksudnya biar kita ingat nih. Maksudnya yang paling populer itu gimana, Nah, yang paling populer itu berarti yang paling terkenal atau yang nomor satunya. Sebagai contoh nih, aplikasi untuk chattingan ada apa aja? Ya, coba sebutin pelan-pelan. Ada WhatsApp, habis itu ada apa lagi nih untuk chattingan? Ya, yang bentar, dari yang online dulu nih. Oke, ada WhatsApp, ada Line, ada WhatsApp, Telegram. Oke, benar. WhatsApp, Line, Telegram, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, Twitter. Di antara keenam ini, aplikasi untuk chattingan yang paling banyak digunakan saat ini apa? WhatsApp. Nah, ya. Kenapa WhatsApp paling banyak digunakan? Oke, alasan pertama karena mudah digunakan, benar ya? Karena mudah digunakan. Kemudian karena banyak orang juga yang menggunakannya ya, benar ya? Nah, sama juga seperti Microsoft PowerPoint ini. Dialah yang menjadi paling populer atau yang menjadi nomor 1 di antara banyak aplikasi seperti lainnya. Oke, makanya tadi saya bilang di garis bawahin. Media presentasi yang paling populer saat ini adalah Microsoft PowerPoint. Nah, alasan kenapa Microsoft PowerPoint ini paling nomor 1 atau paling populer adalah perangkat lunak yang mengolah presentasi dengan menggabungkan antara teks. Teks itu adalah tulisan, berarti ada tulisan,
ada gambar, ada suara, video, grafik, dan lain sebagainya itu dalam satu aplikasi. Nah, sampai di sini dulu nih, di bagian A, ada yang mau ditanyain tidak nih sama saya? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk ke bagian yang B-nya. Yuk, dibuka di halaman 36. Dibuka bukunya halaman 36. Oke. Nah, ini kenapa biasanya menjelasin panjang lebar? Kenapa sekarang hanya menjelasinnya secara singkat? Nah, di sini saya mau jelasin ya. Coba semuanya ditutup dulu bukunya seperti begini. Ayo ditutup. Kalau yang fotokopi saya nggak tahu ya. Coba ditutup semua bukunya. Nah, kemudian coba dibuka di halaman depan-depannya ini namanya daftar isi. Di bagian depannya ini ada namanya daftar isi. Ada nggak? Ada? Ada, Sar. Ada ya. Nah, kalau diperhatikan di daftar isi, bukunya itu sampai di liburnya saya nggak tahu bulan berapa ya, karena belum ada tanda-tandanya. Ya, dibuka bukunya halaman 36. Udah semua balik ke halaman 36? Oke, sudah masuk ke bagian halaman 36. Saja yang baca ya. Nah, kita masuk ke bagian yang B, mengenal menu presentasi. Untuk mengetahui menu yang terdapat pada program presentasi, perhatikan subbab ini dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan nih, di buku itu bagian-bagiannya Microsoft PowerPoint tahun berapa? Ayo. Tahun 2000 berapa nih Microsoft? 2010. 2010, Sar. Oke, benar ya 2010. Nah, punya tahun berapa? Nah, punya itu adalah tahun 2016. Berarti ada beda 6 tahun. Apakah mungkin aplikasinya sama 2010 dengan 2016? Nah, di sini mari kita buktikan sama atau tidak nih. Coba diperhatikan nih. Di buku dengan tampilan yang share screen ini mirip tidak semuanya? Mirip. Tidak, Sar. Oke, Tidak. ada yang bilang tidak, di bagian mananya nih yang tidak? Ayo. Atasnya. Ya, coba boleh dicoret nih dari yang online. Kalau offline kan susah nanti nunjuk-nunjuknya. Di bagian mana nih? Oke. Di bagian mananya tuh? Untuk di buku ada, oke. Mungkin hanya di bagian grafiknya aja ya, atau bagian simbol-simbolnya saja yang berbeda. Tapi kan namanya sama ya, yang di paling kanan ini adalah fine, di buku juga adalah fine. Kalau untuk yang offline mungkin nggak kelihatan ya, bentar ya, perbesar dulu ya. Tapi di sini yang paling mencolok itu perubahannya itu adalah warnanya. Mana lebih menarik warnanya, di PowerPoint saya ini atau yang ada di buku? Kalau kita lihat, warna merah atau warna hijau gini, yang gelap-gelap gini, mana yang paling enak? Warna merah ya. Nah, yang namanya perkembangan itu pasti seperti begitu ada perubahannya. Tapi sejamin yang ada di buku cetak ada juga di laptop seperti contoh nih, untuk bagian-bagian nomor 1, quick access toolbar yang online, boleh nggak bantu saya untuk mencoretnya? Ayo, biar kita sama-sama belajar nih, saya buktiin. Coba dicoret dulu yang mana itu nomor 1-nya. Di bagian mana? Oke, benar ya? Ayo, oke. Benar ya? Nah, yang di bagian nomor 1 itu, Microsoft PowerPoint, oke, sorry. Laptopnya nge-lag ya, bagi yang offline mungkin tidak kelihatan sebesar ini, sampai 200 aja. Nah, ini dia 200. Nah, di bagian nomor 1 itu adalah yang paling ujung ini. Bentuknya sesuai tidak dengan yang ada di buku cetak kalau saya tanya? Beda. Beda.
Kok beda? Sama loh ini. Iya, benar ya. Ini grafiknya yang lebih bagus lagi. Kalau di buku, kalau kita lihat grafiknya kayak jelek banget ya. Nah, tapi bentuknya adalah sama. Ini adalah tombol untuk save. Arti save itu apa nih? Menyimpan, benar ya. Itu adalah nomor 1. Kalau yang bagian nomor 2, Microsoft Office Backstage View. Yang mana itu? Nomor 2-nya. Ya, oke, benar ya, Frederick, benar. Nah, nomor 2-nya itu adalah, oke, thank you. Nah, nomor 2-nya itu adalah file. Nah, tetap sama ya. File itu tetap berada di bagian sini. Sampai saat ini sama sesuai ya, yang punya sama di buku. Kemudian kita lanjut. Nomor 3 bagian yang mana nih? Oke, benar ya. Nomor 3 adalah bagian yang ini. Nah, ini ada judulnya, kita ambil dulu. Bagian dari anak kelas 7. Dampak sosial informatika kelas 7 semester genap. Oke, kita lanjut untuk yang nomor, kita kecilin deh. Nih, seacak-acak dulu nih. Nomor 4 yang mana nih nomor 4? Ayo, nomor 4 itu bagian yang mana nih? Dari mana sampai mana? Oke, benar ya. Nomor 4 itu adalah dari ujung kiri ini sampai ujung kanan ini. Ini kan ada perbedaannya, benar. Perbedaannya itu hanya sedikit. Gambar-gambarnya saja yang diubah-ubah. Yaitu adalah hal yang wajar. Tapi bentuknya itu pasti sama, kegunaannya pasti sama. Nah, ini ya dari ujung ini sampai ujung ini. Nah, ini adalah yang nomor 4. Yang terakhir nih. Yang nomor 5 itu yang mana? Oke, benar ya. Nomor 5 itu adalah panel slide atau outline. Nah, itu adalah bagian yang, mari saya hapus ya. Bagian yang ini. Sampai sini sesuai ya dengan yang ada di buku. Nah, coba kita loncat ke nomor 13. Di mana itu nomor 13? Ayo, Frederick coret yang mana tuh? Nomor 13 yang mana tuh? Oke, benar ya, Cio, benar ya. Nah, nomor 13 itu adalah di bagian paling ujung kanan bawah, yang ini seperbesar ya. Nah, ini seperbesar, yang inilah paling ujung kanan bawah. Kalau nggak nampak nih, seperbesar, perbesar, sampai kelihatan, mau sampai 220 deh nih. Nah, ini bentuk yang paling kanan, nomor 13. Sesuai tidak gambarnya? Sesuai ya. Nah, jadi yang mau saya bilang, perbedaan antara 2010 dengan 2016 hanya gambarnya atau grafiknya lebih mantap lagi. Nah, tapi yang di nomor 6 sama 7 yang mana kok beda sama yang punya benar. Yang 6 sama 7 itu kenapa tidak ada? Karena sudah edit. Edit gimana nih, saya kasih contoh ya. Awal mulanya semuanya itu berwarna putih atau kertas kosong seperti begini. Sebentar, saya tunjukin. Sampai di sini, nampak tidak? Kelihatan tidak nih? Kelihatan, Sir. Kelihatan ya? Oke, hilang semua rupanya yang kita buat. Oke. Nah, ini adalah wujud aslinya atau wujud awalnya. Sesuai ya dengan yang ada di buku cetak. Nah, ini sebelumnya, ini yang sudah kita edit. Oke, ini kertas kosong, awalnya ini yang sudah kita edit. Nah, jadi selama semester ini kita akan belajar gimana sih cara membuatnya lebih cantik. Atau contoh nih, sebagi layarnya nih, dengan ini. Saya bertanya, mana lebih menarik? Yang kiri atau yang kanan?
Untuk yang online gimana nih? Ada kelihatan tidak nih kalau sebagi dua layarnya? Bentar, saya join dulu. Kelihatan, Sir. Kelihatan. Yang kiri atau yang kanan nih? Yang berwarna atau yang kertas putih? Oke, benar ya. Nah, alasan kenapa yang kiri lebih menarik gimana alasannya? Ayo. Nampak ya perbedaannya ya antara yang kiri sama yang kanan. Lebih HD. Oke, lebih HD ya. Nah, jadi nanti saya ulangin, inilah yang kita pelajari nanti sampai di beberapa bulan ke depan. Gimana cara buatnya lebih menarik lagi. Nah, untuk penjelasan yang nomor 1 itu artinya apa, nomor 2 artinya apa, ada di buku semua. Nah, itu dipelajari nanti ya. Oke. Nah, ini udah lewat 35 sampai sini. Dari bagian A dan B, ada yang mau ditanyain tidak nih? Tidak, Sir. Tidak? Tidak. Tidak paham. Udah paham ya? Nah, oke. Yang mana? Klik add notes ini. Klik add notes ini adalah kita bisa mengisinya. Sama seperti di buku contohnya. Di buku kita ini bisa kita coret-coret tidak? Bisa kita tandain tidak? Bisa ya? Nah, itu sama seperti klik add notes. Itu ada di nomor 10. Coba dilihat tuh. Dari gambarnya yang nomor 10. Nah, perbedaannya itu hanyalah di warna saja. Oke, di situ ada warna putih ya, benar ya? Dia kayak kertas putih kosong, di sini dia berwarna abu-abu. Jadi di sini kita bisa buat nih. Contohnya dampak sosial informatika, berarti ada dampak positif negatifnya. Jadi di dalam halaman depan ini ada penjelasannya atau catatan yang mau kita buat. Nah, sampai di sini kalau tidak ada yang mau ditanya, bentar, saya mau absensi terlebih dahulu ya. Yang hadir saat ini ada 25 siswa-siswi yang online. Itu 27, Sir. Oke, bentar ya. 27 ikut sama ada 2 orang di dalam. Ada namanya Joshua Van dari handphone 1, dari laptop 1. Nah, di sini ada 25, di sini yang hadir 246, 25 tambah 6, 31. Jumlah murid di kelas 6C ada berapa nih? 40. 40. Berarti ada 4 orang siswa-siswi yang tidak hadir. Oke. Nah, materi kita sampai di sini dulu. Bagian A dan B semuanya sudah paham. Di situ ada penjelasannya. Sampai sini dulu kita. Kita berjumpa di minggu depan. Dipelajarin ya, dan bye-bye. Bye, Sir. Bye, Sir. Bye, Sir. Bye.